A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Sagung Dumadi, yakinlah seluruh makhluk di jagat semesta raya ini selalu dalam keadaan bahagia, damai, sejahtera. Ayah bunda sekalian, selamat pagi. Semangat? Oke, masih di bulan Ramadan ya, masih berpuasa. Pada hari ini, Senin seperti biasa, kita bergabung lagi di acara Ngariksa, Ngaji Rasa Memaknai Semesta. Ayah bunda sekalian, pada pagi hari ini seperti biasa di Ngariksa kita akan bahas hal-hal yang penting, hal-hal yang tentu bermanfaat untuk kita semua, untuk meningkatkan kualitas diri kita semua. Dan di kesempatan hari ini judul keren yang akan kita bawakan ya. Judulnya adalah Perjalanan Percikan Cahaya Menuju Tempat Asalnya. Pembahasan ini tentu pembahasan yang di dalam dunia Islam, di dalam dunia spiritual sangat penting karena berkaitan dengan kata-kata tadi kuncinya, menuju tempat asal. Dan narasumber kita pada pagi ini tentu saja senantiasa yang selalu dengan setia penuh cinta kasih membagikan pemahamannya, pengalamannya untuk kami semua agar kami semua selalu mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk mencerahkan kami semua. Ayahanda Guru Saiful Karim, hatur nuhun, Wilujeng Sumping, terima kasih atas kehadirannya. Baik, ayah bunda sekalian, tidak berpanjang lebar, kita mulai pembahasan dengan judul Perjalanan Percikan Cahaya Menuju Tempat Asalnya. Jika mendengar atau membaca judulnya, di sini beberapa kata kunci bisa kita ambil. Yang pertama adalah perjalanan, kemudian percikan cahaya, dan tempat asal. Apakah berarti sesungguhnya kita ini, manusia-manusia yang hadir di muka bumi ini adalah percikan cahaya? Kalau iya, percikan cahayanya siapa? Dan berarti apakah kita sekarang di sini sedang memperjalankan sesuatu, sedang berjalan di suatu perjalanan? Dan apakah kita harus berpulang? Pulangnya kemana? Seperti apa? Tentu bakal seru ya kita bahas di sini. Mangga kepada Ayah Guru di haturanan, silakan Ayah. Ya, atur nuhun Kang Yudi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan izin hari ini memperjalankan kita semua satu niat, satu tujuan untuk belajar, merefleksi diri. Bedanya orang cerdas dengan orang bodoh itu sangat signifikan. Kalau orang cerdas itu kalau ada kejadian tidak pernah menyalahkan orang lain. Kalau orang bodoh kalau ada kejadian selalu menyalahkan pihak lain. Makanya ciri orang bodoh itu kelihatan. Suka menyesali keadaan dan mudah tersinggung dengan hal-hal yang sepele. Kira-kira Bapak Ibu termasuk orang yang cerdas apa bodoh? Cerdas ya. Jadi kalau ingin disebut orang cerdas, ya rubah ya. Kalau ada kejadian, apalagi yang tidak enak, jangan buru-buru menyalahkan pihak lain. Karena tidak ada kejadian yang tidak ditarik oleh kita sendiri.
Termasuk kita hari ini ada di sini itu karena kita ditarik oleh diri kita sendiri. Apa yang kita niatkan, apalagi kuat menjadi getaran yang ada dalam batin kita, ya pasti semua akan mewujud menjadi kenyataan. Oleh karena itu kan kita diharuskan oleh Allah untuk wajahidu fi sabilihi. Harus berjihad di jalan Allah. Yeah. Nah ini banyak yang keliru nih Kang Yudi. Berjihad di jalan Allah itu jadi membubarkan warung orang, Yeah. ya. Kemudian orang lagi joget-joget disuruh bubar, dianggapnya itu adalah jihad. Padahal jihad itu bahasa Arab yang sudah jadi bahasa Indonesia. Jihad itu artinya sungguh-sungguh. Yeah. Wajahidu fisabilihi artinya kamu harus sungguh-sungguh di jalan Allah. Yeah. Nah, kita akan bahas nih karena ada kaitan dengan perjalanan kita. Yang mana sih jalan Allah itu? Gitu. Karena ini masih sumir ya. Semua mengklaim orang sudah di jalan Allah. Tapi nggak nyampe-nyampe kepada Allah. Mungkin jalannya pun masih salah. Nah itu, karena hanya mengklaim aja. Makanya sebelum melakukan perjalanan harus tahu jalannya. Ya. Oleh karena itu sebelum kita mulai, mari kita bersyukur, kita luapkan rasa cinta kasih kita pada semesta yang telah memberikan begitu banyak berkah, dan kita hidup tidak bisa sendiri. Tidak ada di tubuh kita yang kita pakai hasil diri sendiri. Semua itu karya orang. Tidak ada yang kita makan hasil sendiri. Semua yang menanam orang lain. Makanya harusnya setiap orang yang sadar, ya, sadar kita ini punya utang budi yang banyak pada orang lain. Harusnya kita ini setiap hari berpikir bagaimana mengembalikan utang budi yang begitu menumpuk dalam diri kita pada orang lain. Yuk kita wujudkan rasa syukur kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selalu mengingatkan setiap kajian, setiap aktivitas, cobalah rasakan kesadaran ilahi dalam diri. Detak jantung kita, aliran nafas kita, dan hadirlah sepenuhnya di sini saat ini seperti ini sekarang, karena dengan cara seperti itu kita akan selalu menemukan kedamaian. Oleh karenanya mari kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali ke pertanyaan Kang Yudi tadi. Ya, Kang Yudi tadi membedah judul saya ini dengan 3 kata kunci. Yang pertama adalah perjalanan, yang kedua percikan cahaya, dan yang ketiga adalah tempat asal. Itu betul sekali. Setiap manusia perjalanannya kan sama. Apapun agamanya, apapun keyakinannya, perjalanannya sama. Ya. Dari mana perjalanannya? Dari rahim ibu. Oke. Itu titik awalnya. Sampai ke liang lahat itu aja. Sama nggak? Coba, apapun agamanya sama ya, Kang Yudi. Sama. Perjalanan manusia itu titik awalnya rahim ibu, ya, kemudian terakhirnya liang lahat itu aja. Perjalanannya manusia itu. Dalam satu siklus kehidupan. Yeah. Ya. Tetapi perjalanannya bolak-balik aja, itu aja, ya. Dari rahim ibu ke liang lahat, itu perjalanan manusia. Semuanya begitu. Oke. Nah, terus percikan cahaya itu ya siapa? Nah, saya sudah jelaskan di kajian saya, ada yang berjudul bagaimana cara Tuhan menciptakan rumah untuk dirinya sendiri. Ya. Jadi Tuhan itu menciptakan rumah untuk dirinya sendiri. Proses penciptaan rumah itu berlangsung kurang lebih 13,8 miliar tahun. Ya.
mulai dari menciptakan bintang, menciptakan atom-atom, lalu ledakan bintang, mulai dari terbentuknya helium, hidrogen, sampai terbentuk atom-atom yang dibutuhkan untuk membentuk tubuh manusia. Makanya kita kan sekarang minum air, namanya air mineral. Yes. Ya toh? Di situ ada atom-atom, ada magnesium, ada ginsum, ya, ada plumbum, ada ferum, ada aurum, mungkin juga ada uranium, ya, yang jumlahnya sedikit, ya. Dan semua atom-atom itu ada membentuk mineral. Jadi dalam seteguk air itu kita memasukkan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Luar biasa. Belum lagi mineral-mineral yang ada di makanan yang kita santap. Di nasi ada, di sayuran ada, di buah ada, di daging ada, di telur ada. Hebatnya Allah, ya. Ya, yang dimasukkan ke tubuh itu bukan atom, Kang Yudi. Makanan. Hebat kan Allah? Dimasak dulu dengan caranya sendiri, ya. Maka disediakan telur, ayam, daging, sayur gitu. Karena kalau yang dimasukkan mineral kan nggak ada rasa. Hebat ya Allah. Padahal sebenarnya Allah tuh tujuannya memasukkan mineral, memasukkan atom untuk menstabilkan tubuh kita. Tetapi yang Allah masukkan itu makanan. Cuman banyak yang tidak sadar. Makanya ketika makan itu makanlah secukupnya yang dibutuhkan oleh tubuh, harusnya begitu. Ya. Jadi saya bisa lihat nih di sini nih, ya. Udah saum yang kelima nih ya. Kelima kan? Betul. Jadi harusnya lebih sehat. Jadi kalau udah saum kelima itu kesehatannya nambah, nanti puncaknya saum yang ke-30 tambah sehat lagi, itu berarti benar itu, ya. Proses autolisis terjadi, autopagi terjadi, autopagisomnya dalam tubuh terbentuk. Sehingga protein raksasa setiap hari terus, ya, menumbuhkan sel-sel baru. Sehingga kelihatan lebih muda, harusnya. Harusnya ya. Tapi itu masalahnya itu dari maghrib sampai sahur, itu masalahnya. Kalau dari pagi sampai maghrib saya kira semuanya lulus, melaparkannya berhasil. Nah dari maghrib sampai sahur itu ujiannya ya, karena sudah diizinkan makan jadi segala disantap. Ya, yang tidak butuh pun dimasukkan lagi, itu hancur tuh hasil pagi sampai sore itu. Acang balas dendam ya malam tuh katanya. Nah iya betul. Nah jadi kembali lagi, ya, yang sudah nonton kajian saya, bagaimana cara Allah menciptakan rumah untuk dirinya sendiri. Jadi Allah itu tidak pernah ya memesan rumah buat dirinya kepada manusia. Tidak pernah. Jadi Allah itu menciptakan rumah untuk dirinya sendiri. Ya, makanya Allah kan bilang, aku bersama kamu. Jadi kalau Allah itu bersama kamu, bersama kita, ya berarti begitu dekatnya Allah bersama dengan kita, kan gak mungkin rumahnya jauh. Jadi pada dasarnya tubuh ini sebetulnya adalah rumah bagi Allah. Nah, ya, makanya dalam Al-Quran saya tidak bosan-bosan Allah menyampaikan satu ayat yang berbunyi faiza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu dengan sempurna, aku tiupkan ruhku. Jadi yang ditiupkan oleh Allah itu bukan ruhmu tetapi ruhku. Kalau Allah bilang ruh, istilah ruh itu hanya ada ketika ya bagian dari dirinya sedang dikaryakan di tubuh ini, ada istilah ruh. Tapi kalau sudah tidak dikaryakan lagi, ya istilahnya tidak ruh lagi. Jadi kalau saya menyebut ruh itu ya seperti tetes air yang di samudra. Sedangkan dia sendiri itu adalah yang maha samudranya, kira-kira begitu. Paham ya? Supaya gampang nih ngajinya, dibuat ilustrasi yang gampang. Ya, jadi dia sendiri ya dapat diumpamakan, ini umpama yang salah sebetulnya ya. Seperti samudra yang tanpa batas. Nah, ya. Kemudian yang namanya ruhku itu adalah percikan, itu berarti hanya tetes-tetes air yang menguap aja dari samudra. Gitu. Nah, itulah ya. Dan setiap tetes-tetes air yang berasal dari samudra itu pasti akan rindu pada samudranya. Dan suatu saat dengan caranya yang alami akan kembali ke samudra. Itu ya. Nah,
Jadi setelah Allah meniupkan ruhku ke sini, ya, sebetulnya yang ditiupkan itu adalah ruhku. Jadi siapa sesungguhnya diri sejati kita? Ya, diri sejati kita adalah ruhku itu. Ya, bagian dari dirinya dia. Jadi sebetulnya ya, yang namanya manusia itu siapa sebetulnya? Yang namanya manusia itu kan tubuhnya diciptakan dia, sedangkan yang menghuni tubuh pun sebetulnya adalah percikan dari dirinya dia. Jadi manusia itu siapa sebetulnya? Ya, dia juga. Berarti kan dia yang sedang mengalami suatu pengalaman. Oke. Ya, kenapa harus mengalami pengalaman? Karena bosan di samudra terus. Ya kan? Maka ingin mengalami berbagai pengalaman. Nah, kita ini sering tertuju pada tujuan. Coba ya, banyak sekali manusia kalau ditanya, apa sih tujuan hidupmu? Nah, ini ya, tujuan hidup itu ya hidup itu sendiri. Sekarang saya mau nanya Bapak Ibu, hidup nggak sekarang? Ya itu sudah mencapai tujuan. Selesai dong. Udah kan sudah hidup. Iya. Terus mau apa lagi? Ulangi ya. Ya. Mereka yang belum kaya pada saat dia miskin, ketika ditanya, "Kamu ingin apa?" Pasti ingin kaya karena masih miskin. Betul nggak? Jadi ketika dia itu miskin ingin kaya. Jadi kaya itu menjadi tujuan bagi yang miskin. Yeah. Nah, kalau yang kaya Sudah selesai. udah selesai kan? Tercapai. Kan sudah kaya, ngapain bikin tujuan lagi? Paham ya? Oke. Hanya yang mati yang bercita-cita untuk mencapai hidup. Lah yang hidup ngapain? Sekarang saya ulangi lagi Kang Yudi. Bapak Ibu ini mati apa hidup? Ah, berarti sudah mencapai tujuan. Jadi tujuan hidup itu apa? Ya hidup itu sendiri. Ulangi ya. Tujuan hidup apa? Ya hidup itu sendiri. Nah sekarang mau kemana kita? Lalu karena kita menciptakan tujuan, lalu melupakan kehidupan. Sehingga semua berkah yang terjadi saat ini, di sini sekarang itu terlupakan. Karena kita memikirkan yang tidak ada, yang namanya tujuan hidup. Ya? Oke. Jadi tujuan hidup pun ya hidup. Ya apapun yang terjadi saat ini nikmati. Kalau kita bisa menikmati hidup, itulah surga. Itulah surga. Oke. Udah bisa menikmati hidup. Gimana ya cara menikmati hidup? Itu jadi Ya pertanyaan menikmati malah. hidup itu adalah menikmati semua berkah yang sekarang ada pada diri kita. Sekarang saya nanya, Bapak Ibu punya nafas gak? Punya. Nafas itu bisa dibeli nggak? Nggak. Sekarang kalau Bapak Ibu nafasnya saya tukar dengan uang 150 triliun, mau nggak? Nggak mau. 150 triliun loh. Berarti nafas itu berharga nggak? Berharga. Bisa diuangkan nggak? Nggak bisa. Sekarang punya nafas? Punya kan? Kaya nggak Bapak Ibu? Kaya. Nah, coba gara-gara punya napas Bapak Ibu bisa lihat saya nggak? Bisa. Kebayang nggak kalau nggak ada napas? Mata ini kan tidak berguna. Gara-gara punya napas Bapak Ibu bisa dengar saya sekarang? Bisa. Coba acungkan tangannya ke atas. Oh bisa ya. Berkah bukan itu? Nah sedemikian banyak berkah yang ada pada diri kita. Betul nggak? Mau duduk bisa duduk. Mau berdiri bisa berdiri, betul nggak? Coba Bapak Ibu bilang A, ulangi A, I, U, bisa. Dan bisa bilang A itu mahal loh. Coba kalau nggak bisa nggak ada napas, bisa nggak bilang A, I, U? Nggak bisa kan? Mahal nggak itu semua? Nah, Tadi di jalan pada kesini naik sepeda motor ya? Betul. Itu bisa memutarkan gas, bisa ngerem. Mahal nggak? Mahal. Coba ya, tubuh kita ini sudah tidak refleks. Harusnya ngerem, Malah ngegas. nggak bisa diperintah nih tangan. Oke. Nggak bisa diperintah nih. Celaka nggak Bapak Ibu? Iya. Jadi bisa memerintah tangan supaya bisa ngerem. Mahal nggak itu? Bisa memerintah kaki supaya ngerem, mahal nggak? Tuh, itulah hidup.
Terus mau cari apa lagi? Wow. Tadi sependek itu ya. Jadi berkah, materi, rupiah. Segitu doang pemikirannya. Ya selalu itu. Selalu itu. Ya. Padahal sederhana. Kalau kita bersyukur terhadap yang ada, maka Allah akan menambah. Jadi kalau bersyukur terhadap napas, bersyukur terhadap tubuh, bersyukur terhadap segala kemewahan yang dimiliki tangan, coba tangan ya. Gini bisa nggak? Coba. Bisa. Gini bisa nggak? Bisa. Gini? Bisa. Coba 4, 5-5-nya. Oh bisa semua. Ada nggak orang lain yang tidak bisa begini? Ada. Sekarang ada ya? Ada. Yang nggak bisa begini? Ada. Coba gini, bisa nggak? Bisa ya. Ada nggak yang sekarang nggak bisa gini? Oh, mewah nggak? Mewah. Tuh. Tapi kemewahan itu nyaris tidak pernah disadari. Karena kita berfokus pada tujuan hidup. Makanya aneh tuh, Kang Yudi, ada orang bikin buku judulnya, apa tujuan hidup Anda? Padahal gas hirup. Itu karena yang nulis buku juga mungkin gak sadar ya Kang Yudi. Tujuan hidup itu sendiri. Jadi Bapak Ibu sudah mencapai tujuan? Sudah, apaan sudah hidup. Tinggal sekarang menikmati semua berkah yang diberikan Allah dengan hidup ini. Tadi pagi pakai baju sendiri? Dibajuin orang? Ada nggak yang tadi pagi bajunya dipakein orang? Ada. Bapak Ibu sendiri? Mahal nggak? Nah itu bisa ini resleting, mahal nggak? Bisa masukin kancing ke lubang, mahal nggak? Tapi dinikmati nggak? Nah kenapa itu tidak dinikmati? Karena kita melupakan hidup dengan segala berkahnya. Paham ya? Nah oke, baik ya. Menurut Bapak Ibu, yang bagus itu ketika air di samudra atau ketika air sedang melakukan perjalanan keluar dari samudra. Mana yang bagus? Nah itu. Yes. Ketika di samudra mah ya diam. Tapi dia ketika melakukan perjalanan keluar dari samudra, kadang jadi uap, kadang-kadang jadi es, Ya. kadang-kadang jadi cair. Betul nggak? Jadi embun. Ya, jadi itu masuk ke selokan, masuk ke sungai, masuk ke tubuh manusia. Justru disitulah sebetulnya dia sedang mengalami pengalaman hidup. Makanya karena bosan di samudra, maka si tetes air ini melakukan perjalanan. Mulai menguap ke atas, ya jadi awan, jatuh jadi hujan. Betul nggak? Ada yang jadi mengalir di pohon jagung, ada yang mengalir di pohon singkong, ada yang mengalir di pohon rambutan, ada yang jadi mangga, ada yang macam-macam. Ada yang jadi manusia. Itu pengalaman. Yes. Jadi sebetulnya yang paling berharga itu ulangi. Ketika di samudra atau ketika sedang jalan-jalan? Oke, Bapak Ibu sering nggak pengen jalan-jalan? Jalan-jalan kan? Yes. Kalau gitu indah mana? Di rumah atau ketika sedang jalan-jalan? Jalan-jalan. Udah nyampe itu pasti pulang ke rumah kan? Tetapi ketika sedang jalan-jalan ini nyaris tidak dinikmati. Itu masalah kita. Oke. Ya, paham ya sampai sini? Ini hari ini kita bicara yang sederhana dulu Kang Yudi ya. Sederhana Keren dulu. ya, keren. Sederhana dulu. Nah, jadi ruhku itu sudah ditiupkan nih ke sini. Ya kan? Jadi karena kehadiran ruhku, maka ya ini ruhku itulah yang dimaksud oleh saya dengan percikan cahaya. Kenapa disebut percikan cahaya? Karena Allah sendiri yang bilang, ya, Allah sendiri yang bilang. Sebelumnya kamu tidak mengerti apa itu kitab, sebelumnya kamu juga nggak mengerti apa itu iman. Tetapi aku jadikan ruh sebagai cahaya. Yes. Jadi oleh karena itu maka kita ini adalah percikan-percikan cahaya ilahi. Nah, kalau kita ini adalah percikan-percikan cahaya ilahi, pasti ada sumbernya dong. Betul nggak? Yeah. Ada sumbernya. Nah, setelah selesai mengalami berbagai pengalaman di tubuh ini, suatu saat tubuh ini ya tidak layak pakai lagi untuk meneruskan berbagai pengalaman. Maka ketika itu ya ruh itu cerdas.
ini tubuh tidak layak pakai lagi untuk meneruskan perjalanan mengalami berbagai pengalaman. Maka ruh itu ya keluar. Nah saat keluar harus bisa kembali ke tempat asalnya. Paham ya? Paham sampai sini? Oke. Nah kira-kira itulah judul yang akan kita bahas sesuai dengan pertanyaan Kang Yudi tadi. Wow, judul aja udah menggetarkan ya, udah mind blowing ternyata. Udah bisa nangkap ya? Ya. Jadi tujuan hidup apa? Hidup. Sekarang Bapak Ibu sudah mencapai tujuan hidup? Ya nikmati, kan sudah mencapai tujuan. Terus mau apa lagi? Suka aneh-aneh kita ini ya, itu karena terlalu banyak belajar. Oke, baik, perhatikan ya. Jadi ya, air nih dari laut ya. Karena disinari oleh sinar matahari, perhatikan saya. Ya, kita ini kadang-kadang suka banyak mengeluh. Ketika panas dikeluhkan. Ketika hujan dikeluhkan. Padahal panas dan hujan itu berpasangan enggak? Yes. Berpasangan. Hujan itu terjadi akibat panas. Nah, kita kadang-kadang bilang, alhamdulillah hujan. Kata panas, emang bukan jasaku? Kan nggak ada hujan kalau nggak ada panas. Betul. Ngerti maksud saya? Nih, sinar matahari tuh ya memancarkan sinarnya ke bumi, ya, ke laut, ya. Nah, karena ada panas yang datang dari matahari, maka air di laut menerima panas. Ya, setiap air menerima panas naik suhunya. Nah, maka dia juga akan mengalami peningkatan perubahan wujud. Yang asalnya wujud cair berubah menjadi wujud uap. Gitu. Gara-gara apa? Gara-gara ada panas. Pada suhu berapa air bisa menguap? Pada suhu berapa saja. Cuman kalau semakin banyak panasnya, semakin cepat proses penguapannya. Ingat ya, Bapak Ibu tadi pagi nyuci handuk, nyuci baju, dijemur kan? Baru pergi ke sini. Nanti pulang dari sini kering gitu. Kering ya? Nah, itu menguap kan? Menguap. Paham ya? Pada suhu berapa? Ya pada suhu berapa saja dia bisa menguap. Tetapi banyak itu guru-guru IPA ditanya sama saya, air menguap pada suhu berapa? 100 derajat Celcius katanya. Itu zaman SD saya diajarin gitu ya? Ya iya semua Kang Yudi, seluruh Indonesia sama ya, karena sumbernya sama. Sumbernya sama. Saya ini kan asesor bagian sertifikasi guru IPA. Kaget itu. Hampir guru IPA di Indonesia Kang Yudi ditanya air menguap pada suhu berapa? Pada suhu 100 derajat Celcius. Terus saya tanya, itu tadi di daun ada embun. Sekarang udah nggak ada. Kemana? Menguap. Berapa suhunya? Atau kalau 100 derajat Celcius mah? Tutung itu daun. Angus. Itu yang sederhana aja kayak gitu. Karena kita ini lebih percaya meniru daripada mengalami. Oke. Makanya Bapak Ibu mau sekolah S1, S2, S3, mau sekolah sampai doktoral, kalau hanya mengumpulkan pengetahuan yang tidak dialami sendiri, cuman apa kata buku, itu meniru. Dan meniru itu tidak ada artinya. Tidak membangun kompetensi apapun. Ya sekarang kita belajar mengalami daripada meniru. Jadi nu beja tong dibejakeun deui mun can kaalaman. Ya, nu cenah tong dicenahkeun deui. Kalau belum teralami. Karena itu meniru. Ya. Oke. Paham ya? Nah, jadi si air ini di laut wujudnya apa? Cair. Karena dapat panas dari sinar matahari, dia menguap. Jadi ingin dapat pengalaman Kang Yudi. Yes. Gimana caranya jadi uap? Kan jadi air mah cicing di laut. Jadi uap akan naik ke atas. Tuh, jalan-jalan tuh. Betul enggak? Piknik tah si air teh. Betul enggak? Makin tinggi, coba saya mau nanya, Bapak Ibu pinter enggak? Ya? Pinter enggak? Ini bumi, itu matahari. Coba saya mau nanya, makin dekat dengan matahari, makin dingin, makin panas. Makin dekat logikanya makin panas ya, ya Bunda ya. Ini bumi, ini matahari, ya. Nah, gitu ya.
Ini bumi ya. Nah, Oke. coba ini titik A. Ini di sini ada titik B. Ya. Coba mau saya nanya, panas mana suhunya di A dengan di B? Panas di A. Yang lain? Panas di B. Kenapa Ibu panas di B? Ah, betul sekali. Karena matahari dekat dengan titik B. Ya. Itu salah apa keliru? Jawab dulu dong pilihan saya. Salah apa keliru? Hah? Salah apa keliru? Nah ini karena kita ini kan, nih ya. Siapa yang pernah naik pesawat? Acungkan tangan yang pernah naik pesawat. Oh, banyak Oke. ya. Ketika pesawat di ketinggian, kita suka ngelihat itu suhu di luar pesawat minus. Ya, turun. Berarti di ketinggian itu panas apa dingin? Ini mau pergi haji itu umroh kan biasanya pesawatnya yang bagus ya Kang Yudi. Yes. Suka ada tulisan ya, suhu di luar pesawat itu sampai min 120 derajat Celcius loh. Di bawah itu, di luar itu. Makanya kan si aluminium alloy itu badan pesawat itu harus tidak boleh mengalami crack. Tidak boleh mengalami masalah ketika di suhu yang sangat dingin. Jadi makin ke atas itu makin dingin, bukan makin panas. Bingung kan? Ya nggak apa-apa, bingung dulu. Ya, sinar matahari datang ke sini, ke bumi, ya kan? Nah, tapi sinar matahari itu oleh bumi tidak diserap semuanya, dipantulkan. Nah, di permukaan sini ada yang namanya atmosfer. Ya, ada awan, ada macam-macam. Sinar matahari yang datang dari sini itu, ya, ke sini dipantulkan lagi ke sana. Tetapi tidak ke sini. Tidak ke sini. Ini titik B-nya saya pindahkan ke sini. Ini akan dipantulkan lagi ke sini. Dipantulkan lagi ke sana, Jadi makanya di daerah sini jadi hangat. Sedangkan di daerah sini jadi dingin. Yes. Paham? Saya jadi ngajar IPA SD nih. Yang gini aja kalian salah. Gimana mau pulang ke samudra ini? Gak apa-apa ya, gak apa-apa. Ya sebetulnya tadi juga banyak yang bingung sebetulnya. Cuman yang ini berani. Nah yang diam itu belum tentu ngerti. Ya, makanya kalau orang yang berani bertanya, dia cuma bodoh 5 menit. Nah orang yang tidak berani bertanya, bodohnya seumur-umur. Yes. Ya, mau 5 menit atau seumur-umur bodohnya. Nah, jadi ketika awan naik ke atas, nah, atau kalau awan naik ke atas, di atas lebih panas mah mulai hujan. Betul. Mikir atuh. Betul nggak? Ini kalau di atas lebih panas, ini awan udah naik ke atas, nggak akan hujan. Hebat Allah itu. Nah ketika awan naik ke atas, nah suhu di atas ternyata lebih dingin. Maka disitulah terjadi yang namanya kondensasi. Karena apa? Uap yang panas ini melepaskan kalor. Yes. Ketika dia melepaskan panas, dia akan mengembun. Jadi apa dulu? Jadi kabut dulu. Nah, jadi kabut dulu itu namanya kondensasi. Setelah jadi kabut, baru ya. Karena makin banyak titik-titik airnya, itu makin berat itu. Makanya kabut yang asalnya warna putih jadi warna hitam. Yes. Karena apal ibu-ibu mah. Itu ngus langit ngus Cedem, cenah pasti hujan. Disebutnya teh langit. mendung. Padahal langit mah bedituna deui. Betul enggak? Itu yang cedem itu adalah awan, bukan langit. Coba saya mau nanya. Ya, hujan turun dari mana? Dari langit tapi dari awan? Dari awan. Nah, tapi di Quran dikatakan hujan turun dari langit. Nah, tuh makanya belajar Quran yang benar ya. Hujan yang mana? Ya. Nah, jadi yang turun dari langit itu berhubungan dengan alam-alam tinggi. Maka di Quran ada surat Al-Maidah, hidangan dari langit, bukan hidangan dari awan.
Nah, hidangan dari langit itulah hujan yang menyuburkan kesabaran, kebijaksanaan, kejujuran itu. Kalau hujan yang dari awan itu bukan menumbuhkan itu, menumbuhkan pohon, bukan menumbuhkan kebijaksanaan, kesabaran. Wah, ini aja kalau dibahas banyak yang nggak ngerti. Kadang-kadang kita kan cuma ngikut-ngikut apa kata orang aja. Betul nggak? Makanya ya di Quran dikatakan orang-orang yang kata-katanya tidak benar, waqulu qaulan sadida, yang berkatanya itu tidak benar, itu tidak akan memperoleh kemenangan kata Allah. Ternyata yang memperoleh kemenangan itu adalah orang yang beriman, bertakwa, kemudian waqulu qaulan sadida, dan dia mengatakan yang benar. Coba bayangkan ya Bapak Ibu, yang Bapak Ibu katakan setiap hari itu sudah dialami atau kata orang? Kebenaran atau pembenaran gitu ya. Kalau di presentasi ilmu yang di otak ini ya, yang ada di otak, berapa persen itu yang benar? Bahkan belum pernah diuji. Betul nggak? Ya. Iya. Coba Bapak Ibu bilang, ini wajah tu wajhialilladzi fataras samawati wal ardi ketika sholat. Padahal sedang menghadapkan wajah batinnya itu ke urusan dunia, piring berantakan, cucian. Betul nggak? Mikirin suami lagi sama siapa. Betul nggak? Tapi bilangnya ini wajah tu wajhialilladzi fataras sama, aku hadapkan wajah batinku kepada zat telah menciptakan langit dan bumi. Itu kaulan sadida, bukan itu? Bohong nggak itu? Maaf Bapak Ibu, jangan-jangan kalau diperiksa nih Kang Yudi, mulai dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum bohong semua. Aduh. Betul. Lucu ya. Tapi ya itulah, karena kita ini tidak pernah sadar ya dengan kehidupan itu. Begitu mewah kehidupan ini nggak sadar. Nah lalu awan-awan tadi itu kemudian makin berat, makin berat, makin berat. Itu yang disebut dengan peristiwa presipitasi. Yes. Presipitasi itu ya dimana awan-awan yang berat ini karena ada gravitasi bumi ditarik oleh gravitasi ke bawah. Kalau tidak ada gravitasi Bapak Ibu, moal aya hujan. Lalu ngitah kali itu. Ting ke mana jalan-jalan. Karena ada gravitasi maka, tapi pernah nggak berterima kasih pada gaya gravitasi? Wah boro-boronya ada. Ya ngerti hujan kayak kakarapoy ayeuna. Luar biasa ya Kang Edi ya. Inilah ya. Maka dasar kebenaran itu ada 5. Yang pertama pengetahuan. Bagaimana kita bisa bicara benar? Pengetahuan aja tidak ada. Itu baru 1/5 tuh pengetahuan. Ini pengetahuan aja nggak punya. Kalau searching TikTok bukan cari pengetahuan, ya, cari nu seserian, bukan tidak penting seserian, tapi rek seserian wae. Sorangan deh seserian anak. Betul nggak? Yang kedua dasar kebenar tuh cinta. Pengetahuan nggak punya, cinta nggak ada, welas asih nggak ada di sini. Empati nggak ada, rek jadi naon. Yang ketiga apa? Yang ketiga keadilan. Ketika ada satu peristiwa bukan menenangkan, malah justru berpihak ke sini, tidak berpihak ke sana. Bukan jadi wasit. Coba sepak bola Bapak Ibu, wasitnya nggak bener, hancur itu stadion. Walaupun kalah, yang didukung, kalau itu objektif dan wasitnya benar, pasti nerima. Umumnya yang tidak nerima itu karena merasa dibohongi oleh wasit, karena tidak wasato, tidak di tengah. Coba bayangkan, kebenaran itu pertama harus punya pengetahuan. Ini pengetahuan nggak ada. Tiap hari lihat hujan, ditanya eta hujan di mana asalnya, teu ngarti. Tidak disadari. Betul nggak? Bahkan saya bikin pertanyaan lucu aja sama mahasiswa. Kan hujan itu berasal dari air laut yang menguap. Betul nggak? Kalau laut itu kan asin. Tapi kok air hujan nggak asin?
Coba gimana mikirnya? Hebat itu. Allah itu ketika mendatangkan sinar matahari yang diuapkan cuma airnya. H2O-nya. Garamnya yang lain-lain tidak diuapkan. Bayangkan kalau garam menguap. Mal ayah uyah. Betul nggak? Dan kalau tidak ada garam di dapur, bayangkan ya. Ikan saja kalau tidak buru-buru dikasih garam, bau. Yes. Daging tidak buru-buru dikasih garam, bau. Hilang aja garam karena menguap ke atas. Itu keadilan Allah, cinta kasih Allah. Sampai yang diuapkan cuma airnya aja, cicing katanya. Cek Allah teh, uyah nama. Yes. Makanya orang yang bikin garam di laut, kan dia itu cuman menampung air laut, dibiarkan airnya menguap, sisanya garam. Hebat Allah ya. Kebayang nggak kalau nggak ada garam ibu bapak? Segala gitu karaos, teuyahan, betul nggak? Betul nggak? Iya, gitu. Makanya orang-orang yang sholatnya cuman raganya saja, teuyahan. Puasa cuma nahan lapar dan haus, teuyahan. Da aya uyahan sote kalau dia tahu apa hakikat dari puasa dan saum itu. Banyak yang tidak tahu. Itu baru pengetahuan. Pengetahuan gak punya. Ya, belajar gak mau. Sudah disediakan oleh saya kajian nih setiap hari Senin supaya cerdas. Khusus kalau di Jelekong ini kajiannya saintifik, ada hubungan dengan sains. Supaya mengulang pelajaran SD baheula teu lulus dan nilai IPA-na ge 5. Ya. Okay. Yang kedua, cinta. Yes. Yang ketiga, keadilan. Yang keempat nih, kesabaran. Tuh. Jadi dari 4 ini Bapak Ibu yang punya yang mana? Pengetahuan gak punya, cinta komo, keadilan sok mang menangkeun wae da baladna. Betul nggak? Yang keempat kesabaran. Yang kelima pengabdian. Apalagi pengabdian. Terus aja ngabdi pada diri sendiri. Sagala nu uing, keur kuring. Betul nggak? Iya. Beunghar ku beungharna keur sorangan. Aduh, nggak ada artinya. Makanya kita itu jauh dari kebenaran. Dasarnya aja kita nggak punya. Betul nggak? Nah, jadi si air yang di laut itu ingin mengalami pengalaman. Jadi uap, jadi kabut. Betul nggak? Mungkin juga ada yang jadi salju. Yeah. Iya. Itu pengalaman itu. Pengalaman di berbagai wujud sebelum kembali ke laut. Paham sampai sini? Oke. Ya? Oke. Nah, ini gambar apa Bapak Ibu? Sungai. Ada apa di situ? Ada air. Apa lagi? Batu. Apa yang bisa dipelajari dari situ? Ya, bagus ya. Ini kan berarti perjalanan dari air. Ini air ini sedang berjalan ya, betul? Betul. Dia punya tujuan nggak? Kemana tujuannya? Ke muara, ke samudra. Jadi air aja ingin kembali ke tempat asalnya. Ari mararane kumaha? Air aja tahu, ya tahu. Setiap saat dia berjuang untuk pergi ke tempat asalnya. Ini yang namanya manusia katanya lebih mulia dari air, ika mararana wae. Betul nggak? Cari cing wae. Lihat air tuh. Coba lihat di situ. Air tuh. Ya. Ada batu. Nggak putus asa. Lihat tuh, ya. Berputar aja, terus aja. Sebesar apapun batunya, dia cari cara supaya dia melampaui batu. Dilampaui. Ini manusia. Ada halangan sedikit aja dalam hidupnya, putus asa. Padahal kita itu seperti air yang di sungai. Ada batu itu pengalaman. Pengalaman.
supaya tambah kuat. Lihat air di sana tidak menabrakkan diri pada batu. Dia mencari upaya untuk melewati batu. Dihadapi batunya, tetapi tidak ditabrak. Tidak menghancurkan batu. Hanya mengalir aja. Tapi lama-kelamaan itu batu yang asalnya besar-besar, saking sering dialiri, berubah juga tuh batu. Dengan ketekunan. Betul nggak? Gitu nggak Bapak Ibu hidupnya? Kalau ada batu, apa yang terjadi? Nah, Putus asa. jadi muliaan mana nih manusia dengan air? Ya, ini gambar apa? Ini. Banyak gambar hari ini, melihat tuh gambar dulu. Yes. Banyak gambar. Gambar apa? Sungai, ya? Aliran sungai. Aliran sungai. Jadi sebetulnya kita ini dalam hidup seperti itu. Kita itu seperti air, kan percikan cahaya yang sedang mengalami pengalaman. Nah, Allah tuh sudah menyediakan jalan. Ya, lihat aja. Air aja tahu jalannya. Ngikuti aja. Lekuknya seperti ini, ngikuti aja dengan senang, dengan bahagia. Ikut aja. Akhirnya sampai ke sana. Manusia nggak begitu. Mendapatkan yang disenangi, melekat. Dapat yang tidak disukai, menendang. Manusia begitu. Mencengkram, menendang. Terus mau mengalir gimana? Makanya Bapak Ibu, pernah gak berpikir, kenapa di Quran itu kalau ada surga, ya Kang Yudi? Yes. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Nah, Kalau ada surga itu mengalir di bawahnya sungai. Apa sih surga itu? Surga itu adalah tubuh kita. Tubuh yang masih bernafas, itu kata Quran. Ini bisa jadi surga, bisa jadi neraka, tergantung. Kalau ingin jadi surga, mengalirlah seperti air di sungai. Jangan melawan. Ikuti lekuk-lekuk kehidupan. Karena lekuk-lekuk kehidupan itu bukan takdir buatan Allah. Lekuk-lekuk kehidupan itu adalah data kita yang harus diselesaikan oleh kita sendiri. Itu buatan kita. Sekarang kehidupan kita seperti ini, ikuti aja. Seperti air mengikuti lekuk sungai. Ikuti gravitasi. Ditarik kemanapun oleh gravitasi, ikut. Tidak melawan. Karena dia tidak melawan, akhirnya dia sampai di tujuan. Nah, manusia mah nggak begitu. Ditarik oleh alam, dituntun oleh semesta, tidak percaya. Karena dia lebih suka mengikuti egonya, lebih suka mengikuti diri palsunya. Makanya Allah sampai mengingatkannya di Quran, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal itu amat baik bagi kamu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu tapi itu amat buruk bagi kamu. Sudah digituin sama Allah, tetap nggak ngerti. Sekarang pertanyaan dari saya, Bapak Bu hidupnya udah seperti air di sungai belum? Sepertinya belum ya. On the way. Kata Allah tuh belok ke kiri, belok ke kanan, ngikuti nggak? Itu. Makanya orang-orang bijak sering mengatakan hiduplah mengalir seperti air. Ikutilah tarian kosmik. Jamnya harus terjun, terjun kayak air. Jamnya harus datar, datar seperti air. Jamnya harus istirahat, istirahat dulu seperti air. Air juga kadang-kadang ada istirahatnya. Betul nggak? Ada daerah tertentu namanya danau, istirahat dulu di situ. Ada daerah tertentu namanya kolam, istirahat dulu di situ. Kadang-kadang tidak selalu melewati sungai. Kadang-kadang dari kolam juga langsung nguap lagi. Dibawa oleh angin, jatuh lagi di sana. Bahkan lebih cepat lewat proses penguapan untuk sampai di sana. Tidak selalu melewati itu. Makanya ya manusia itu sebetulnya menurut Al-Quran ya Kang Yudi. Manusia itu harusnya hidupnya itu tidak merangkak. Kalau air yang di situ kan merangkak terus. Panjang perjalanannya. Harusnya hidupnya itu tidak merangkak, harusnya terbang. Dan manusia itu sudah disediakan oleh Allah alat untuk terbangnya. Mungkin pernah dengar Nabi Muhammad juga
Ya, untuk mencapai puncaknya kesadaran kan naik buruk. Buruk itu kan disimbolkan sebagai kendaraan untuk terbang. Tapi bukan terbangnya fisik, terbangnya kesadaran. Makanya belajar spiritual itu sebetulnya berpindah dari satu kesadaran kepada kesadaran selanjutnya. Bukan pindah-pindah guru. Ini belajar spiritual ya. Ini berguru sini karena tidak sesuai dengan egonya. Sudah punya idealisme. Tidak cocok, pindah sini, pindah sini. Pindah-pindah jalan, pindah-pindah metode. Sama aja dengan orang sakit pindah-pindah dokter. Wah, cager. Tidak tuntas semuanya. Jadi. Betul nggak Kang Yudi? Ya. Nah itu. Makanya di Quran dikatakan wasbir nafsaka ma'alladina yad'una bil ghadati wal asi. Bersabarlah kamu bersama orang-orang yang tekun menyeru Tuhannya pagi dan petang. Ya. Kita disuruh sabar bersama orang itu. Arti sabar itu apa? Jangan mudah tepayaan gitu ya Kang Yudi. Jangan mudah putus asa. Ada yang kelihatan tidak cocok dengan egonya, langsung, padahal hanya penilaian dia aja. Ya. Hanya persepsi. Makanya saya nggak peduli dibicarakan orang. Karena orang yang membicarakan saya tidak tahu saya. Yang tahu saya diri saya. Mereka yang membicarakan saya itu adalah mereka berpersepsi tentang saya. Buat apa saya tanggapi? Ya. Jadi belajar spiritual itu pindah dari satu kesadaran ke kesadaran berikutnya. Bukan pindah-pindah jalan. Bapak Ibu, banyak sekali orang yang datang pada saya mau pindah keyakinan. Punten Kang Yudi. Sampai hari ini saya tidak pernah memindahkan keyakinan orang. Saya cuman sudah kamu ditakdirkan. Orang tua kamu keyakinannya itu takdir kamu. Jalani di keyakinan kamu. Kalau kamu tekun di jalan itu, kamu sampai ke tujuan. Buat apa pindah-pindah? Oke. Pindah-pindah belum tentu. Ya. Sok tah cai pindah-pindah. Oh, iya mah cenah sungai itu. kata cek si cai teh ini mah sungainya loba pisan luka kelekuk. Teresep urang pindah cenah nengan anu datar. Betul enggak? Ari geus teh di nu datar cek si cai teh. Senina cenah ieu mah. Teu rame. Teu rame. Pindah kanu air terjun. Begitu air terjun, aduh reuas cenah ieu mah. Rek pindah ka mana deui eta si cai. Pindah-pindah, enggak akan sampai di samudra. Ya, betul. Ya. Saya bicara begini bukan berarti saya itu ada yang bilang, wah itu mah katanya saya takut kehilangan murid. Emang siapa yang cari murid? Ada nggak Bapak Ibu yang datang ke sini dipaksa sama saya ditelepon satu-satu tadi pagi, tolong dong datang ke sini. Ada nggak? Nggak ada. Kan kalian datang sorangan. Datang sorangan, arinit sorangan. Balik sorangan. Betul nggak? Oke. Dan saya udah selesai dengan diri saya. Jadi saya tidak pernah mencari murid karena itu tidak butuh. Ya. Saya juga tidak takut kehilangan murid bagi mereka yang sudah belajar. Mau belajar mah enggak juga enggak apa-apa. Kan itu bukan buat saya. Kan semua buat diri kalian sendiri. Terus apa urusan dengan saya? Saya enggak punya urusan dengan kamu. Paham sampai sini? Ini harus dikini kan kayaknya supaya ngerti. Ini gambar apa? Laut. Ya, kadang-kadang air harus mampir dulu di sini. Menunjukkan keindahannya. Ya toh? Ya. Ini tahu nggak kalian di mana? Coba, yang bisa nebak saya kasih hadiah. Di mana itu? Di mana? Ayo. Cirata. Oh, Cirata. Katanya sering piknik. Cirata. Ya Allah, baru tahu. Ya, ini teh Cirata. Paham? Saya juga nggak tahu. Ya, ini di mana? Cuman saya tebak aja ini kayaknya Cirata. China rata. Kan China rata. Kalau tadi kan air terjun, ini airnya rata. Perhatikan ini. Ini air mau diperankan sebagai apa?
Ini mau diperankan untuk memutarkan turbin, sudah menghasilkan listrik. Ya. Ini pengalaman baru lagi. Kalau tadi itu cuma jadi uap, ya Kang Ya. Yudi, jadi awan, Betul. jadi apa? Jadi Kabut. hujan, betul nggak? Embun, Masuk ke hewan, masuk ke pohon. Yang ini punya pengalaman baru lagi, memutarkan turbin untuk mengubah energi potensial air menjadi energi kinetik, lalu terbangunlah yang namanya listrik. Coba, kebayang nggak kalau nggak ada listrik? Ini listrik ini hasil kerja air, Bapak Ibu. PLTA. Makanya lihat manusia, ada yang berperan sebagai dokter, polisi, tentara, buruh, pegawai, guru, dosen, perawat, itu peran-peran. Ya. Dan apapun perannya nggak penting. Yang paling penting nikmati setiap peran itu. Kalian sudah ada di tujuan itu. Kalian yang paling penting niatkan di setiap peran. Ini peran dari Allah buat saya supaya saya bisa hidup sesuai dengan misinya Allah. Oke. Jadi kenapa di dalam Quran ada kata-kata begitu setiap ada kata surga mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itu aduh luar biasa. Saya mengamalkan ayat itu luar biasa. Oh ternyata kalau saya ingin menciptakan surga di sini, terima semua jalan hidup saya yang diberikan semesta. Karena itu data saya. Jangan ada penolakan, mengalir saja seperti air di sungai. Ikuti gravitasi. Ternyata begitu kita masuk dalam konsep penerimaan, tidak ada lagi perlawanan di sini. Apa yang terjadi? Gak ada masalah. Masalah itu karena kita sering melakukan perlawanan terhadap segala sesuatu yang terjadi. Betul nggak? Dan masalah menjadi besar yang kecil itu karena apa? Kita melakukan perlawanan. Ada resistansi. Ada hambatan dalam diri. Contoh sederhana aja, Bapak Ibu. Maaf ya, maaf. Ada yang datang pada saya. Ayah, saya sedang punya masalah besar. Wih, sebesar apa itu? Apa masalahnya? Anak saya perempuan, ayah. Dan sekarang ini hamil, padahal belum nikah. Masalah. Terus masalahnya apa? Aduh, saya malu sama tetangga. Nah itu masalahnya. Betul nggak? Iya. Padahal gampang kan sebetulnya. Terima, nikahkan. Beres nggak? Beres. Ini sudah jalan hidup anak saya. Sudah jalan hidup saya. Saya tidak malu dengan orang lain. Gak apa-apa. Paling sebulan 2 bulan. Diomongin orang gak apa-apa. Mungkin nyatanya begitu. Emang hamil itu tidak ada restu gitu dari semesta. Kalau Allah tidak mau menjadikan juga tidak akan jadi. Buktinya itu jadi. Berarti ada sang kehadiran, sang keberadaan. Gak tahu nih anak nanti calon jadi apa. Sudah, udah terjadi, jangan mundur ke belakang. Jangan cari masalah, kawinkan aja. Buat apa? Marah-marah. Apalagi anaknya disuruh pergi, disiksa, ngerakeun keluarga. Introspeksi diri, kenapa bisa begitu? Jangan-jangan kesalahan ibu bapaknya juga. Betul nggak? Ya udah, daripada begitu kan dibereskan, fokus pada masalah. Jadi nggak ada masalah sebetulnya, nggak ada masalah. Saya dulu mau sekolah, nggak ada biaya, nggak ada masalah bagi saya. Naik truk aja, pergi. Daftar aja, ya Kang Yudi. Lagi belajar, udah tahu saya kalau ada petugas perpustakaan pasti nagih iuran. Saya full keluar. Keluar, ewanian saya mah. Bu can aya. Ari naon kudu dibikeun atuh. Udah asup deui, sok atuh belajar deui. Belajar. Serius. Besok pasti dipanggil lagi. Saya full. Pos perpustakaan. Nagih lagi. Can aya, Bu. Akhirnya saya sampai kelas 3 SMA, teu ditagih deui. Lulus. Alhamdulillah. Oke. Ya itu fasilitas negara. Ya kan? Dan saya juga sekarang bantu negara sebagai bentuk saya, ya, bentuk saya. Kenapa saya jadi ASN 35 tahun? Saya mengembalikan iuran can kabayar.
Makanya saya jadi ASN dulu 35 tahun. Saya kembalikan. Itu karena saya bisa sekolah karena oleh negara. Saya mengabdi dulu pada negara. Setelah itu selesai, sekarang keluar. Ada masalah pribadi saya. Makanya ketika ditanya kenapa jadi ASN? Itu masalah pribadi saya. Itu karena dulu ditagih iuran. Ini gambar apa Bapak Ibu? Ya. Kadang-kadang harus terjun kayak gini nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Untuk sampai di samudra itu tidak selalu datar Bapak Ibu. Tadi kan airnya tadi ya ada batu-batu, betul nggak? Terus tadi Cirata. Kadang-kadang harus terjun kayak gini, nggak apa-apa. Kalau itu kehendak semesta. Boleh jadi kamu tidak suka sesuatu, itu amat baik. Dan Allah tidak pernah menghukum kita. Allah tidak pernah mengazab kita. Dia yang maha pengasih, dia maha penyayang. Hanya menuntun kita supaya kembali ke samudra. Ini tuntunan dari samudra bukan? Tuntunan dari gravitasi bukan? Kadang-kadang harus sakit, harus jatuh, gak apa-apa. Tapi kalau kita percaya, surga Bapak Ibu. Surga itu, kalau kita percaya. Tapi kalau kita tidak percaya dan kita menolaknya, itulah neraka. Surga dan neraka itu buatan kita sendiri. Kita yang membuatnya. Ini gambar apa Bapak Ibu? Ya, kadang-kadang harus seperti ini. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ya. Jadi, hiduplah seperti air di sungai. Mengikuti lekuk sungai untuk sampai di samudra. Setiap tetes air mengalami pengalaman dalam berbagai wujud. Mengapa di surga mengalir sungai-sungai? Saya sudah bilang tadi, kalau ingin menciptakan surga di sini, yuk kita mengalir bersama data kehidupan kita. Ya, jangan menyesali keadaan. Kalau menyesali keadaan, kita jadi mudah tersinggung dengan hal-hal yang sepele. Akibatnya apa? Sering mudah marah, menyalahkan keadaan. Terus aja menciptakan masalah. Mau sampai kapan? Utang yang dulu aja belum selesai, kita terus menciptakan utang-utang baru. Setiap percikan air tahu tujuannya. Masa sekarang setiap percikan cahaya nggak tahu tujuannya? Makanya si percikan cahaya itu kenalkan dari sekarang kepada samudranya. Ulangi ya Kang Yudi. Yes. Kenalkan dari sekarang. Nih perhatikan saya. Kenapa setiap percikan air itu tahu tujuannya? Karena dia tahu asalnya. Mereka itu sadar kalau mereka itu asalnya dari samudra. Dan setelah mereka mengalami berbagai pengalaman dalam perjalanan siklusnya, dia harus kembali ke samudra. Setelah sampai di samudra, gak apa-apa tergantung samudra. Mau diuapkan lagi juga gak apa-apa. Yeah. Dan siklus itu akan terus begitu. Yuk sekarang lihat saya. Percikan cahaya ilahi namanya ruhku ini. Yang sekarang sedang menghidupi tubuh ini. Kenalkan dari sekarang. Kamu itu punya asal. Kenalkan dari sekarang. Kalau kita sudah kenal, oh itu alam asal saya. Oh itu samudra saya. Begitu kita sudah lihat samudra di dalam diri. Apa yang terjadi? Bukan tetes dalam samudra. Ternyata samudra itu ada dalam tetes itu sendiri. Wow. Okay. Akhirnya kita bisa melihat samudra di percikan cahaya kita. Itulah yang dikatakan di Quran. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu haq. Aku bentangkan kebesaranku di segala ufuk. Tetapi kebesaranku pun aku bentangkan dalam diri kamu. Dan siapa yang bisa menemukan kebesaranku dalam dirinya, dia sudah menemukan al-haq. Dia menemukan kebenaran. Bapak Ibu, begitu kita si percikan cahaya ini sudah tahu tempat asalnya, oh itu tempat asal saya. Maka sepanjang perjalanan percikan cahaya dalam hidup ini, dia percaya apapun yang terjadi itu adalah tarikan dari samudra yang sedang menarik dirinya. Seperti tetes air yang di sini. Dia percaya. Setiap lekukan yang ada
adalah jalan untuk pulang. Sungai yang datar jalan untuk pulang, sungai yang curam jalan untuk pulang, air terjun jalan untuk pulang. Bahkan harus mampir di danau pun untuk digunakan sebagai pembangkit listrik, itu jalan untuk pulang. Siapa tahu setelah dia digunakan untuk membangkitkan listrik, tidak lewat sungai lagi, langsung menguap ke angkasa, dibawa angin, jatuh di samudra. Itulah Syiratul Mustaqim, jalan tercepat sampai di tempat asal. Setiap terhalang batu, mencari cara untuk lolos. Itu yang dilakukan oleh setiap tetes air yang ada di sungai. Dapat gambaran Bapak Ibu? Yuk sekarang kita merenung ke dalam. Oh ternyata saya ini adalah ruhku yang ditiupkan oleh dia. Karena begitu besar cinta kasihnya dia. Ruhku ini pasti ada tempat asalnya. Supaya ruhku ini sadar sesadar-sadarnya. Dan setiap perjalanan hidup menjadi surga, maka ruhku ini harus dikenalkan kepada sumber asalnya. Bapak Ibu, kenapa Nabi Muhammad selalu berulang-ulang mengatakan, Man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Siapa yang kenal dirinya, dia kenal Tuhannya. Kenapa? Pengenalan pada diri itu menyebabkan percikan cahaya ini jadi tahu sumber asalnya. Karena tahu sumber asalnya, dia percaya setiap kejadian dalam hidup saya bukan kutukan, bukan azab, bukan cobaan, bukan ujian. Ini adalah tarikan dari samudra sejati saya yang sedang menarik saya untuk pulang. Bakal ada nggak kira-kira protes kalau sudah begitu hidup? Gak ada. Gak ada. Itulah surga. Tenang, tentram, damai, bahagia, suci, bersih, indah, mulia. Apapun yang terjadi, sudah tidak ada penolakan. Lepas dari segala dualitas. Tidak terjebak benar salah, baik buruk. Ngelakonin kehidupan dengan penuh sukacita. Apapun yang terjadi. Mau Bapak Ibu begitu? Ada yang sudah bisa begitu? Ada yang sudah bisa begitu? On the way katanya ya. Iya. OTW. Gitu Kang Yudi. Wow, mind blowing. Tepuk tangan dong. Asik. Wah, luar biasa ya. Jadi judul yang tadi saya sampaikan dalam 3 keywords perjalanan titik terang, titik cahaya, percikan cahaya sampai ke tempat asal, semua terangkum. Dan mungkin saya coba ambil sedikit rangkuman ya, bahwa ternyata kalau kita disebut percikan cahaya, berarti ada Sang Maha Cahaya. Asal kita dari situ, dan kita pun harus kembali ke situ. Dan dari asal kita sekarang sedang diperjalankan. Dan di perjalanan inilah dibungkus oleh semesta dalam bentuk peristiwa, bentuk kejadian. Dan tugas kita adalah menjalani peristiwa kejadian itu dengan, boleh dikatakan, dengan penuh kesadaran, dengan penuh kebahagiaan. Mau dibelokkan ke kiri, ke kanan, dijatuhkan, diluruskan, ditenangkan. Jika kita dalam posisi sadar bahwa kita, tanda kutip, ada yang memperjalankan, maka semua akan dinikmati. Saya jadi ingat, kalau di Parahyangan ya, di dalam pembelajaran spiritualnya juga ada istilahnya sewaka dharma. Jadilah manusia yang menjadi sewaka dharma. Sewaka dharma itu sederhananya adalah manusia yang dapat mengkaryakan ruhku tadi di dalam setiap aspek kehidupan. Jadi tadi Ayah menyampaikan ada yang jadi dokter, jadilah dokter yang baik. Saat saya berposisi di rumah, jadilah jadi ayah yang baik. Saat saya bekerja di kantor, jadilah karyawan yang baik. Izin Ayah, apakah itu yang disebut kita jalani semua perjalanan yang Tuhan siapkan? Itukah? Betul. Itulah yang disebut dengan totalitas. Jadi dalam hidup ini nggak ada kesempurnaan. Nah kita ini sering menitipkan pesan pada ego kita
Sehingga kita sering terjebak oleh sempurna tidak sempurna. Padahal kesempurnaan itu tidak ada. Kesempurnaan itu hanya rekayasa dari ego. Yang ada itu adalah kenyataan. Ketika kita bisa menerima kenyataan apa adanya, itulah kesempurnaan. Jadi sebetulnya peran-peran yang diberikan Allah pada kita, ada yang peran jadi seorang ibu, ada peran jadi ayah, ada peran jadi apapun dalam kehidupan ini, sebetulnya itu adalah data kita. Kita harus melakoni data yang diciptakan oleh kita sendiri, walaupun kita tidak sadar bahwa kita pencipta data itu. Oke. Nah, ketika kita melakoni itu, ya, semua data kita dengan tulus, satu, berarti kita melunasi utang kita. Oke. Yang kedua, kita tidak menciptakan utang baru. Sehingga, ya, si diri ini akan kembali kepada kemurniannya. Nah, ketika dia kembali kepada kemurniannya, maka dia akan mudah untuk bisa menyatu dengan kesadaran murni tempat asalnya. Seperti air, ketika air itu dicampur dengan air, tidak ada masalah. Dia langsung bersenyawa. Tapi kalau air dicampur dengan minyak, bermasalah. Oke. Walaupun sebetulnya minyak itu sebetulnya air juga. Ya. Karena 88% minyak itu air. Cuman air yang sudah terkotoli oleh unsur lain. Ya. Nah, makanya ketika disuling, dibuang itu semua kotorannya jadi air lagi, dicampurkan dengan air, dia bisa bersenyawa lagi. Nah, tujuan kita yang terakhir itu adalah bersenyawa. Oleh karena itu maka Allah mengatakan, beruntunglah, berbahagialah orang yang menyucikan jiwa. Nah, lalu kalau yang menyucikan jiwa itu beruntung, berarti yang mengotorinya rugi dong. Terus untungnya apa? Untungnya dia bisa bersenyawa lagi dengan yang maha suci. Oke, kembali. Sedangkan yang ada ketidakmurnian berarti tidak bisa bersenyawa. Jadi bersatu tapi tidak bersenyawa. Coba lihat tuh. Minyak di dalam sayur, di dalam air itu bersatu. Tetapi tidak bersenyawa. Ya, itu bahasa Inggrisnya hare-hare, Kang Yudi. Hare-hare. Ya. Bahasa Inggrisnya tuh hare-hare. Itu. Ya, jadi Masing-masing. tidak bisa bersenyawa Oke. masing-masing. Nah, ketika masing-masing itulah yang disebut dengan keterpisahan. Oke. Nah, makanya sekarang banyak sekali manusia yang merasa dirinya itu terpisah dengan Tuhan. Oh, makanya ya. Masih bernyawa, sudah tak bernyawa. Ada istilah gitu ya? Betul. Makanya nyawa itu apa? Nyawa itu kan ikatan sebetulnya. Iya, betul. Makanya awas ya, hati-hati kalau ditanya apa itu nyawa. Nah, kadang-kadang kita nggak ngerti, suka buru-buru bicara, padahal pakai ilmu katanya. Nyawa itu dalam ilmu kimia itu artinya ikatan. Bersenyawa berarti berikatan. Ya. Nah, siapa yang dia berikatan ini? Kalau pakai ilmu kimia, ya, setiap atom-atom itu punya tangan-tangan, ya, yang disebut dengan elektron valensi. Jadi elektron yang berada di kulit yang terluarnya itu menjadi tangan-tangan untuk berikatan. Sehingga dia berpasangan dengan elektron yang lain, Ya. membentuk suatu ikatan. Nah, itu namanya persenyawaan. Jadi, buat apa bersama tetapi tidak bersenyawa? Jadi seperti minyak dengan air. Nah, ketika diri kita ini terlalu banyak ketidakmurniannya, melawan tadi lekuk-lekuk semesta yang diberikan pada kita, itu karena apa? Dua penyebabnya. Satu, ketidaktahuan atau kebodohan, yang kedua ego. Dan dua ini sumber manusia meracuni dirinya. Ya. Sehingga dia menjadi kotor. Nah, kotor itu sebetulnya bukan kotor seperti gelas, bukan. Kotor itu sebetulnya kita melenceng dari lekuk sungai itu. Sehingga kita keluar dari jalan itu, dari jalurnya. Karena keluar dari jalur, kita sudah tidak punya tujuan lagi. Jadi artinya kita tidak sampai itu ke samudranya. Oke. Kira-kira seperti itu. Jadi betul sekali yang dikatakan Kang Yudi tadi tentang Swaka Dharma. Sebetulnya ya, ketika ruhku itu sudah ada di sini, pasti ada rencana hebat buat setiap individu yang unik. Nah, tinggal bagaimana caranya supaya diri ini menjadi wadah untuk energi kreatif dari ruhku.
Sehingga Oke. energi kreatif itu selalu membawa kemaslahatan. Makanya sebaik-baiknya manusia itu yang berguna bagi manusia yang lain. Nah, itu sebabnya apapun profesi kita, yuk kita sadari, kita niatkan bahwa saya sekarang sedang menjalani ya misinya Allah untuk diri saya, menjadi kepanjangan tangan Allah untuk menyampaikan cinta kasih Allah kepada orang-orang yang butuh Kehadiran keahlian kita. saya. Wow. Oke, berarti sangat sinkron ya dalam semua tradisi, semua agama, semua istilahnya ajaran bahwa yang penting itu adalah bagaimana orang nyebutnya harus bisa membawa diri. Betul. Ternyata tadi ya, panjang lebar itu ayah ujungnya adalah inilah cara kita untuk membawa diri agar si air itu, si diri ini, si percikan cahaya ini selalu dalam koridor tanda kutip yang Tuhan siapkan kan gitu ya. Betul. Di jalur sungainya. Betul. Nah, ayah, tadi ada yang bikin saya berpikir cukup serius, cukup keras. Waktu ayah menyampaikan air ini bisa mengikuti jalur sungai apapun semuanya dia lalui karena dia tahu bahwa dia akan kembali ke samudra. Betul. Si percikan cahaya pun seperti itu, dia harus kembali ke samudra cahayanya. Bagi kami nih ya, bagi manusia-manusia yang hadir sekarang secara real, kami harus mengenal samudra cahayaku, samudra cahaya kami. Betul. Apa yang sudah disiapkan oleh semesta agar kami itu bisa mengenal itu dari sekarang, mengenali itu dari sekarang, sehingga kami tanda kutip kita tidak berpulang ke yang salah, tapi Betul. berpulangnya memang ke samudra yang seharusnya. Apakah ada rambu-rambu yang sudah semesta siapkan? Betul. Jadi sebelum saya menjawab pertanyaan Kang Yudi, saya tegaskan lagi, bukan tetes tinggal di samudra sebetulnya, tapi samudra itu justru ada dalam tetes. Jadi walaupun kita ini adalah tetes yang berasal dari samudra, tetapi di dalam tetes itu kita bisa menyaksikan samudra itu sendiri. Oke. Bukankah itu sebetulnya ayatnya sudah saya sampaikan tadi? Ya, di surat Al-Fussilat ayat yang ke-53 Allah mengatakan, aku bentangkan kebesaranku di segala ufuk dan yang paling penting aku bentangkan kebesaranku pada diri kamu sendiri. Jadi artinya walaupun kita ini percikan, tetapi dalam percikan ini ada samudra. Ya. Nah, dan ini tidak bisa diceritakan. Bapak Ibu harus melihat samudra itu sendiri. Jangan Oke. percaya sama saya, jangan percaya. Jangan percaya ya. Oke. Tetapi harus minta sama saya, gimana caranya Ya, supaya saya yes. bisa melihat samudra saya dalam setetes percikan yang ada pada diri saya. Nah, kalau itu ada caranya. Nah, yang pertama, kan Allah sudah bilang di dalam Al-Quran itu diulang-ulang. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Jadi Allah mengatakan sesungguhnya aku telah menciptakan insan itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, Oke. kita sering kegeeran. Bentuk yang sebaik-baiknya itu kemudian kita bandingkan dengan bentuk makhluk yang lain. Ya. Misalnya kita bandingkan nih diri kita dengan semut. Nah, karena kita menganggap semut itu lebih rendah dari kita, lalu kita sepertinya seperti berhak untuk menghancurkannya dengan tangan kita. Karena kita menganggap lebih rendah. Padahal semut sempurna nggak Bapak Ibu? Sempurna jadi semut. Yes. Cacing sempurna nggak? Sempurna Untuknya. untuk dia. Ya. Karena dia sedang berada. Jadi es itu sempurna, air itu sempurna ketika jadi es. Air sempurna ketika jadi uap. Ya. Air sempurna ketika jadi cair. Semuanya sempurna. Nah, lalu kemudian apa tujuan Allah mengatakan laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim? Aku telah menciptakan insan. Nih insan manusia kan? Ya. Dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, yang sebaik-baiknya itu bukan ganteng, cantik, lalu kita membandingkan dengan makhluk yang lain. Karena tidak ada ciptaan Allah yang tidak sempurna. Ya. Paham ya? Ya. Sapi ya sempurna. Gajah ya sempurna.
Harimau sempurna, kanguru sempurna, jerapah sempurna, burung sempurna, semua sempurna. Terus apa maksud Allah dengan itu? Nah, sebetulnya pesan mendalamnya dari ayat itu adalah kesempatan kamu untuk menyaksikan samudra di dalam setetes air adalah hanya ketika kamu sedang menjadi manusia. Oke. Lalu Allah berfirman dalam Al-Quran, "Walladzi yusawwirukum fil arham kaifa yasha." Aku telah menciptakan, aku adalah arsitek agung yang menciptakan apapun di semesta ini dengan penuh dengan rencana. Jadi dari ujung rambut sampai ujung kaki ini, di tubuh kita ini ada tombol-tombol rahasia. Dan siapapun yang bisa menggunakan tombol-tombol rahasia itu, maka dia akan bisa membuka semua rahasia di dalam rahasia. Sama seperti ini, di sini ada fitur-fitur ya, ada aplikasi. Mereka yang tidak bisa menggunakan fitur-fitur di sini, kan setiap aplikasi dia punya fitur sendiri. Ya. WA seperti apa, Betul. ya Facebook seperti apa, Google seperti apa, betul nggak? Tapi dia tidak bisa menggunakan fitur-fitur itu, maka ya rencana si pembuat HP ini gagal karena tidak semua ya kecerdasan yang ada di sini itu bisa dioptimalkan. Ya. Jadi tidak jadi smartphone walaupun harganya mahal karena tidak semua fitur-fitur di sini diberdayakan. Nah, di sini tuh ada fitur-fitur yang sudah Allah ciptakan dan di balik fitur-fitur itu ada rahasia untuk melihat samudra di dalam setetes air. Oke. Itu. Berarti Allah itu maha adil ya. Jadi di satu sisi percikannya dihadirkan, ruhnya tanda kutip dihadirkan, Betul. menjadi menghidupi setiap insan. Alatnya. Dan alatnya dan itu sepaket dengan semua fasilitas sarana untuk bisa kembali ke beliau. Betul. Ini alatnya disediakan. Setelah alatnya disediakan, ya kendaraannya, kemudian ya penuntun jalannya disediakan juga. Kan diutus jalah para nabi, para rasul. Oke. Coba lihat lagi di Quran surat Ali Imran ayat yang ke-100 di Quran Ali Imran ayat ke-49 dan Al-Maidah ayat yang ke-110. 10. Jadi Allah mengatakan bahwa ya tubuh ini, kendaraan ini kalau sudah bisa digunakan untuk terbang, memindahkan kita dari satu kesadaran pada kesadaran berikutnya, di ayat itu dikatakan, maka kamu akan sembuh dari 3 penyakit. 1 penyakit buta, Oke. 2 penyakit kulit, yang ketiga penyakit kematian, yaitu matinya kesadaran. Luar biasa bukan? Coba. Jadi kendaraannya sudah disiapkan. Ya. Setelah disiapkan kendaraan, dihadirkan oleh Allah penuntunnya. Oke. Penuntunnya tidak cukup, dihadirkan petunjuknya. Kitab suci. Petanya. Oke. Makanya saya di bulan Ramadan ini kan mungkin ikut ya setiap sore, saya ingin menyampaikan kepada halayak, kepada umat, terserah siapa aja yang mau, ya, saya menyampaikan peta jalan untuk kembali dan memperoleh kemenangan. Oke, ya. Dan nanti akhirnya, terakhir nanti, selesai bulan Ramadan sebagai bulan ini, 30 hari, saya akan mengeluarkan buku baru saya. Yang judulnya adalah Peta Jalan untuk Kembali dan Memperoleh Kemenangan. Dan sekarang dirinci dulu oleh saya pelan-pelan. Karena petanya sudah ada dalam Al-Quran. Saya sudah sampaikan. Peta jalan untuk kembali itu ada di Quran surat Al-Maidah 110 sampai 114. 114. Ya. Ya. Peta jalan untuk memperoleh kemenangan sudah ada tuh di Quran surah Al-Fat ayat 1 sampai 5. Itu baru sepenggal peta. Ya. Kalau saya buka peta-peta yang lain lagi itu masih banyak. Dan itu semua peta.
Hebat kan, Allah sudah menyediakan segalanya. Tetapi kita abai terhadap semua fasilitas itu. Karena hidup itu adalah lahir, besar, sekolah, kerja, ya, Menua. korupsi dulu. Oke. Baru menua, pensiun, mati. Terus kita belum pernah menyaksikan tuh samudra itu Oke. di dalam percikan itu. Belum pernah menemukan surga di sini saat ini sekarang. Sebagaimana yang dikatakan dalam Al-Quran. Bahwa surga itu adalah tempat di mana kamu masih bernafas dan langit dan bumi pun masih ada. Kita terobsesi oleh angan-angan tentang surga yang entah di mana gitu. Padahal di Quran sendiri sudah dibilang begitu. Bahwa surga dan neraka itu bukan buatan Allah, itu adalah buatan kamu sendiri. Kamu bikin surga, bikin neraka, di sini saat ini sekarang ya terserah kesadaran kamu. Paham ya sampai sini? Jadi itu Kang Yudi. Oke, jadi punten mungkin bahasa simpelnya. Yuk mumpung kita jadi manusia, gitu ya. Betul. Segeralah untuk tanda kutip mengenal tempat asal. Betul. Jadi saya bisa memaknai ini bahasan ini itu kalau dirangkum ini ngebahas, boleh nggak ya saya sebut? Ini ngebahas yuk belajar bisa berinnalillahi wa innalillahi rajiun. Betul sekali, betul sekali. Jadi selintas judulnya kan perjalanan percikan cahaya menuju tempat asalnya. Iya. Bahasa Qur'annya ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu dipahami secara dangkal seolah-olah itu ayat buat orang mati. Padahal sesungguhnya kita ini berasal dari Allah. Ya, maka kita harus kembali kepada Allah. Kapan kembalinya? Masa tetes air aja yang di sungai tahu samudra tempat asalnya? Dan setiap saat Dia sadar, betul nggak? Yes. Maka dia terus aja bergerak supaya sampai di sana. Apapun yang terjadi di perjalanan. Nah, manusia harusnya juga sadar bahwa antara ruhku dengan dia, Sang Maha segalanya itu sebetulnya kan sejenis awalnya. Ya. Betul nggak? Berarti kita harus pulang gitu. Kapan pulangnya? Ya pulangnya sekarang. Maka di Quran dikatakan, wa man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang buta sekarang, maka dia akan lebih buta lagi nanti dan jalannya lebih sesat. Jadi pulang itu sekarang. Kalau kita sudah bisa pulang sekarang, kita juga bisa pulang nanti. Gitu kan. Oke. Biar semangat, tepuk tangan yuk. Ya, tadi ayah nyambung ke peta dan nyambung ke Ramadan. Ini izin sambil memberikan informasi ayah bahwa Ramadan itu, yuk kita sekarang sudah makin dewasa, kita memaknai dan mengamalkan agar bukan hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Tapi boleh dikatakan zaman sekarang mah, kalau dunia estetik itu ada istilahnya mukanya glowing. Nah, kami di sini di BSI ya, kami akan adakan tanggal 7 Maret nanti, kita akan adakan buka puasa bersama. Itu tanggal 7 di Hotel Crown Plaza di Bandung. Dan kita akan bawakan tema Glow Up Ramadan dan sehat secara holistik. Jadi kami di situ tentu saja ayah di Haturanan, ayah untuk sebagai narasumber kami di situ akan membagikan bahwa Ramadan itu harus membuat kita menjadi glowing. Glowing lahir, tentu saja glowing batin, itu yang penting. Kemudian juga
dengan Ramadan kita harus sehat. Sehat lahir, sehat batin. Jadi monggo ayah bunda bagi yang berkenan hadir silahkan tanggal 7 Maret nanti di Hotel Crown Plaza Bandung. Glow Up Ramadan Sehat secara holistik, silahkan nanti daftar ke panitia ya. Oke, dan ayah waktu masih ada beberapa saat lagi, izin saya mau tanyakan beberapa hal lagi ya. Di sini kebetulan belum ada pertanyaan ya. Mungkin saya mau lanjutkan lagi masalah yang tadi, perjalanan. Perjalanan itu tadi ayah sederhananya dari rahim kemudian ke liang lahat gitu ya. Yang namanya bicara liang lahat lah ya, bicara kematian. Jujur, hampir semua kita itu masuk ke dalam arena atau area menakutkan. Gimana sih ya? Kalau itu emang harus ditakuti? Atau tingkat takut itu wajar? Atau seharusnya kita itu seperti apa sih kalau emang seorang pembelajar menghadapi yang namanya kematian? Jadi yang takut kematian itu karena dia mengidentifikasi diri seolah-olah dirinya itu adalah tubuh dan pikiran. Oke. Tapi mereka yang sadar kalau dirinya bukan tubuh, bukan pikiran, dirinya itu adalah sang kesadaran yang abadi, yang tidak pernah terkena kematian, dan dia sudah mengenal sang kesadaran itu dengan pengenalan yang sebenar-benarnya. Oke. Ya, ketika si tetes ini sudah bisa menyaksikan samudra di dalam dirinya, dan dia menyaksikan itulah saya yang sejati, tubuh ini cuma cangkangnya, pikiran ini juga cuma alat untuk bertahan hidup, dan itu bukan diri saya, maka tidak akan ada lagi yang namanya takut dengan kematian. Jadi sekali lagi, yang takut kematian itu karena dia menganggap seolah-olah dirinya itu adalah tubuh dan pikiran. Sekarang dari mana datangnya rasa takut? Takut itu datangnya dari pikiran. Sedangkan pikiran itu kan ada dua. Ada pikiran sadar, pikiran bawah sadar. Karena kita memahami tentang kematiannya salah. Seolah-olah yang mati itu yang hidup. Yang mati itu yang mati. Yang hidup ya hidup. Paham? Oke. Ulangi. Ya, tubuh ini asalnya mati. Terhidupi oleh kehadiran ruhku. Hidup kan? Tapi dia itu cuma terhidupi. Nggak benar-benar hidup. Ini cuma terhidupi oleh kehadiran yang maha hidup. Paham ya? Oke. Karena asalnya mati, ketika sudah tidak terhidupi, ya mati lagi. Bukannya itu kembali ke asal. Terus masalahnya apa? Nah, kita selama ini menganggap seolah-olah ya, yang mati itu yang hidup. Oke. Padahal yang hidup itu tidak pernah mati. Atau tidak disebut hidup, ari mati mah. Oke. Makanya Allah itu disebut yang maha hidup. Ruhku bagian dari dirinya. Ya abadi, sabadi ilahi. Oke. Dan kita adalah yang terhidupi, istilahnya gitu ya. Ya. Jadi kita ini kan sebetulnya hanya terhidupi. Nah, ketika yang terhidupi ini sudah tidak terhidupi lagi, karena yang hidup keluar, bukan mati. Ya, lepas dari cangkang. Lepas dari cangkang. Maka ini disebut mati. Terus masalahnya apa gitu? Kan tidak perlu ada yang ditakuti. Kan tidak mati sebetulnya. Ya. Ganti cangkang mungkin. Ya ganti cangkang. Malah bagus kan? Udah rareyot diganti lagi sama yang baru. Betul nggak? Iya, naik tangga aja udah ngos-ngosan diganti yang baru lagi. Betul nggak? Iya kan hebat semesta ini. Cinta kasihnya luar biasa. Betul nggak?
diganti jantung yang baru lagi, ginjal yang baru lagi daripada cuci darah tiap hari. Betul nggak? Iya, kan itu berkah kan sebetulnya. Nah jadi masalahnya itu kembali lagi, kotoran batin kita itu disebabkan oleh dua. Satu kebodohan, yang kedua egois. Itu aja. Makanya kalau kita sedikit-sedikit nih ya, pengetahuan ditambah Kang Yudi, cintanya ditambah, ya kan? Ya sudah mulai bisa bersikap adil dalam hidup. Kemudian kesabarannya nambah, pengabdiannya nambah, ya kan? Itu banyak nih yang ditinggalkan nih dalam hidup. Makanya hanya manusia yang disebut meninggal. Yang lain mah enggak kan, mati. Oke. Betul enggak? Makanya telah meninggal, kan begitu. Ini nggak kenal dari mana? Betul nggak? Oke. Ngalah rarebo bawaan cenah. Jadi manusia itu berarti disebut meninggal. Itu pesan spiritualnya. Pertanyaannya, kamu selama hidup bikin sejarah apa dalam hidup? Meninggalkan jejak apa dalam hidup? Meninggalkan karya apa dalam hidup? Ngerti nggak? Ya. Jadi kalau orang ya tidak mengenang kita sebagai orang baik, tidak mengenang kita sebagai penyebar budi-budi luhur, tidak mengenang kita sebagai pewaris kebijaksanaan, udah gagal hidup. Tidak Makanya- meninggalkan apa-apa istilahnya. Ya, makanya kalau saya bukan mau populer dalam hidup. Saya sebisa mungkin bisa mewariskan kenangan indah buat kehidupan ini. Apa aja? Bikin karya apa? Saya bikin buku, saya bikin kajian, saya bikin ini. Karena apa? Karena saya sadar bahwa saya ini kan ada batasnya. Tetapi karya saya kalau itu kebaikan, itu tidak ada batasnya. Ya. Akan terus dibaca orang. Ya. Akan terus dinikmati orang. Satu, makanya saya tidak mau menyia-nyiakan kehidupan. Di kehidupan yang sekarang ini sebisa mungkin saya bikin sejarah sebesar-besarnya. Sejarah loh. Coba, Nabi Muhammad itu beliau bikin sejarah. Yes. Yes banget. Bikin sejarah. Yang diwariskan beliau itu satu, kenangan yang indah. Kita yang belum berjumpa dengan beliau aja, hanya dapat kabar tentang beliau seperti apa, bisa cinta loh sama beliau. Hanya mendengar berita tentang beliau gitu. Ya. Gimana coba bayangkan orang-orang yang hidup dengan beliau saat itu menjadi saksi yang hidup. Yang kedua, yang dibicarakan oleh kita tentang Nabi Muhammad apa? Pasti tentang keluhuran budinya. Betul nggak? Akhlak mulianya. Akhlak mulianya. Diulang-ulang. Yang dibicarakan kita dari Nabi Muhammad apa? Pasti tentang kebijaksanaannya, Kang Yudi. Yes. Jarang yang berbicara Nabi Muhammad itu meninggalkan unta berapa, hotel berapa, emas berapa kilo. Selalu tiga itu. Masa tidak menginspirasi bagi kita? Masa kita tidak mau nih bikin sejarah besar? Dan kuncinya cuma satu. Semua kebaikan yang kita lakukan itu sebetulnya semua untuk diri kita sendiri. Tidak buat orang lain. Makanya aneh ya ketika ada orang diajak berbuat kebaikan aja, hitung-hitungan. Bahkan kebaikan yang sudah dilakukan pun diungkit-ungkit. Bahkan kebaikan yang sudah dilakukan diambil lagi. Iya. Ada aja ya gitu ya. Ya Allah. Banyak orang yang wakaf di Jelekong ini, wakafnya diambil. Oke. Di mana kalimat la haula wala quwata itu? Jadi seolah-olah tertutuplah rezeki yang akan datang. Seolah rezeki ini cuma satu saja, padahal udah diikrarkan, namanya wakaf. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu ya, ini Jelekong sebesar ini, bukan punya saya. Bahkan saya dari sekarang
Sudah sampaikan ke notaris. Semua yang ada di sini itu milik Yayasan Bumi Spiritual Indonesia. Siapa orangnya? Semua anggota BSI itu pemiliknya, bukan saya. Saya bikin masjid di Cimahi, saya bikin di notaris, itu buat masyarakat. Karena saya ingin bikin sejarah dalam hidup saya. Saya tidak mau bawa apa-apa mati. Saya ingin meninggalkan 3 hal aja. Kenangan yang indah, Sejarah. nilai-nilai yang luhur, dan kebijaksanaan. Itu aja. Yuk Bapak Ibu, masa tidak tertarik? Dan kesempatannya sekarang, gak besok. Dan siapa yang mengatakan besok masih ada waktu, dia sedang berdusta kepada waktu. Dusta yang paling besar itu adalah selalu menunda, karena besok masih ada waktu. Maka hiduplah di sini, saat ini, seperti ini, sekarang. Apa yang bisa kita lakukan? Lakukan aja. Dengan penuh sukacita. Saya pagi-pagi datang ke sini, ya, saya tidak peduli. Berapapun orang yang datang, jalan. Seperti sumpahnya Sayyidina Ali. Makanya Sayyidina Ali itu disebut sebagai gerbangnya ilmu. Betul. Apa sumpahnya beliau? Kalau di majelis itu ada 100 orang, pasti ada aku. Kalau di majelis itu ada 10 orang, pasti ada aku. Dan kalau di majelis itu cuma 1 orang, pasti aku. Itu sumpahnya Sayyidina Ali. Majelis apapun yang dilakukan oleh Rasulullah saat itu, hampir dipastikan Ali selalu ada. Ya. Itu konsistensi. Konsistensi. Jadi kalau kita mau sungguh-sungguh membangun diri, ya konsisten. Kalau jam 1 malam, saya pasti bangun. Sudah siapkan lampu khusus di meja saya, supaya istri saya tidak terganggu dengan lampu. Saya belajar. 4 jam setiap hari. Pasti jam 1 sampai jam 4 saya belajar. Jadi jangan heran kalau saya kadang-kadang bisa menghubungkan, oh Quran ini petanya ini. Ya saya belajar. Dan tidak ada dalam hidup ini yang namanya keberuntungan. Apalagi kebetulan. Saya tidak percaya itu. Semua kesuksesan itu dibangun oleh kebiasaan-kebiasaan kecil yang terus menerus. Disengaja dan disadari. Kebiasaan kecil yang terus menerus disengaja dan disadari. Pasti akan besar. Bahkan Lao Tzu mengatakan, memindahkan gunung itu gampang katanya. Ya. Pindahkan aja. Ya. Pasir sedikit demi sedikit. Karena konsistensi, lama-lama gunung pindah. Ya. Gitu. Oke. Tepuk tangan, yuk. Luar biasa. Keren ya, keren. Dan izin ya, sebelum mendekati nih waktu kita selesai, cuman akhirnya ini on dari sahabat-sahabat yang di TikTok dulu mungkin ya. Akhirnya ada yang nongol pertanyaan. Orang yang tanda kutip sudah pulang kepada Tuhan, tanda kutip mati. Apakah nanti dia akan jadi makhluk lagi diciptakan oleh Tuhan, jadi manusia atau jadi apa? Ini ada yang bertanya seperti ini ya. Harus dijawab ya. Itu ayatnya di Quran ribuan tentang itu. Jadi jiwa mana di tubuh mana tergantung kualitas jiwanya. Dalam diri manusia aja spektrumnya sangat luas. Coba kita lihat fakta sekarang. Ada yang ditiupkan si jiwa ini kepada satu tubuh. Maaf ya, dari keluarga yang penuh konflik, kekurangan, tidak berkesadaran, istilahnya broken home. Kenapa? Tapi ada juga yang ditiupkan pada tubuh yang lahir dari keluarga yang berkesadaran, berpendidikan, berkecukupan. Pernah nggak kita bertanya tentang itu? Kenapa? Apakah Allah yang membuat takdir itu? Bukan.
Itu data yang ada di dalam kesadaran kita. Makanya kesadaran terakhir saat seseorang mati akan menjadi kesadaran awal saat dia dibangkitkan lagi. Dibangkitkan itu ya diberi tubuh baru lah gitu. Oke. Susah banget sih. Dibangkitkan itu diberi tubuh baru, bukan kayak suung cenah sing parcenghul. Cenah eta mah. Oke. Dibangkitkan kembali itu kalau menurut Quran diberi tubuh baru. Maka di Quran dikatakan kaifatak puruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa yumitukum summa yuhyikum terus. Oke. Yumit yuhyi yumit wa ilaihi turja'un. Dihidupkan, dimatikan, dihidupkan. Dihidupkan dimatikan itu siklus. Hidup mati terus menerus. Sebelum dia kembali. Oke. Nah, siapa yang bisa kembali? Kalau dalam proses hidup mati itu dia bisa menyelesaikan semua data. Kalau hidupnya seperti sungai tadi, Oke. mengalir. Kalau dia banyak perlawanan dalam hidupnya, terus menerus menciptakan utang baru, ya dia akan terus terjebak dalam konsep hidup mati. Itu Quran ya. Itu Quran surat Al-Baqarah 28. Kalau saya kemukakan ada ribuan ayat yang berbicara tentang itu, tentang siklus. Dan siklus kehidupan itu sekarang bukan ranah keyakinan. Ini sudah ranah sains. Itu hukum alam. Dan alam tidak perlu Anda yakin atau tidak. Hukum alam tidak perlu persetujuan Anda. Dia berjalan aja terus. Pasti terjadi ya. Terjadi. Yang tidak belajar gravitasi, ketika tisoledat. Terpeleset. Ya, ini Garut lagi kan. Yeah. Makanya banyak yang bingung itu ya dengar ceramah saya. Itu apa katanya ya, guru. Ketika kepleset di jembatan, pasti ke bawah kayak gitu. Ya, pasti jatuhnya ke Dia bawah. tidak belajar gravitasi, tidak mengenal hukum Newton tentang gravitasi, bahkan dia juga tidak setuju hukum gravitasi. Kepleset, jatuhnya ke bawah. Ya. Jadi mau setuju nggak setuju, hukum itu berjalan, baik pada yang setuju maupun yang tidak setuju. Jadi siklus kehidupan itu berjalan terus menerus. Lalu di spektrum manusia tadi, berspektrum. Maaf, mohon izin Bapak Ibu. Ada orang yang kemudian ditiupkan jiwanya ke dalam tubuhnya. Oke. Maaf ya, hidup di daerah konflik, peperangan dan lain sebagainya. Kenapa? Kalau kita hanya melihat satu siklus kehidupan, mungkin kita menganggap tidak adil. Tapi kalau kita melihat Secara whole. rantaian kehidupan yang panjang, jangan-jangan itu adalah cara semesta untuk melunasi utang dia. Ya. Mungkin dia pernah melakukan itu kepada pihak lain di kehidupan yang dulu. Dan dia sekarang harus mempertanggungjawabkan yang pernah dia lakukan itu. Dilihat secara komprehensif seperti itu, jadinya apa? Kita tidak menyalahkan Tuhan. Allah Maha Adil ya. Allah Maha Adil. Justru kalau kita sampai di situ pemahamannya, baru bisa tahu kalau Allah itu Al-Adil. Tahu. Tapi kalau kita cuma begitu, mohon maaf, mungkin Bapak Ibu pernah mengalami dan saya pernah mengalami. Waktu saya dulu Kang Yudi, umur belasan tahun, habis main bola, kalau saya ke pancuran Kang Yudi, minum. Kalau teman-teman saya yang 7 up itu Kang Yudi. 7 up. 7 up itu, 7 up Ya. itu. Zaman dulu 7 Ya, up. karena teman-teman saya itu ada yang ibu bapaknya punya restoran, ya, ada yang ibu bapaknya punya toko kain Kang Yudi. Jadi tinggal ngambil aja uang itu dari laci itu, kemudian beli 7 up itu, habis main bola itu. Saya pergi ke pancuran ini. Waktu usia belasan, saya juga pernah mengalami Tuhan tidak adil. Pernah Kang Yudi berada di situasi itu. Oke. Saya pernah mengalami begitu. Kenapa saya dilahirkan dari ayah ibu yang kekurangan? Kenapa teman saya dilahirkan dari ayah ibu yang berkelebihan? Bahkan saya pernah masuk klub sepak bola Kang Yudi. Kan kalau main bola itu Kang Yudi, celana harus pakai celana dalam tuh yang kuat. Yes. Betul. Supaya safety. ya safety.
Saya masuk klub bola Kang Yudi. Orang lain pakai sepatu bola, saya enggak. Nyeker. Orang lain kolornya safety, saya enggak kebeli. Oke. Jadi kalau mau lari itu kagok. Takut melorot ya? Ya kagok lah pokoknya. Masa harus dijelasin. Oke. Di titik itu aja, waktu usia belasan, itu ada perasaan itu. Ya. Tapi setelah saya melihat, setelah dewasa saya melihat rangkaian kehidupan. Ya. Barangkali ada kehidupan yang harus saya perbaiki, di kehidupan yang sekarang, di kehidupan yang dulu. Saya baru bisa menangis, dan saya baru bisa melihat ayah ibu saya adalah ayah ibu terbaik yang dipilih semesta buat kelahiran saya. Yes, pasti. Dan awalnya ada penolakan di sini. Saya ingin dilahirkan dari ayah ibu yang itu, biar makan di restoran. Ya. Karena dia punya restoran. Dulu pernah begitu. Jadi saya pernah ada di situasi seperti itu. Tapi saya tidak mau berlama-lama, makanya saya belajar. Tidak mungkin. Dan saya percaya Allah itu Maha Adil. Tapi untuk melihat Allah Maha Adilnya, saya harus belajar. Sekarang saya sudah melihat semuanya luar biasa. Saya tidak mungkin jadi saya yang hari ini kalau ibu saya ketukar. Bapak saya ketukar. Memang ibu saya harus itu, bapak saya itu. Dan ibu saya, bapak saya adalah ayah ibu terbaik yang dipersiapkan buat saya menjadi saya yang hari ini. Oke, sudah pasti. Apa yang Allah berikan kepada kita itu pasti yang terbaik. Ayah, bunda, bapak ibu sekalian yang hadir di studio juga yang di live TikTok. Ternyata kurang lebih 2 jam diskusi kita, saya izin untuk menarik pemahaman bahwa kita sesungguhnya berasal dari Tuhan. Orang nyebutnya Allah atau apapun, kita berasal dari Dia. Dia menciptakan kita, menghadirkan kita melalui ruhnya yang hadir menghidupi diri ini. Dan diri ini sekarang diperjalankan di muka bumi. Kita terhidupi oleh Dia dengan tujuan atau tugas, yaitu menggunakan, mengkaryakan dan melaku guna menjadi yang terbaik dimanapun apapun posisi kita dan memberikan manfaat dimanapun kita berada. Dan kita punya tugas besar yang kedua, yaitu kenalilah jati diri, karena itu sesungguhnya di dalamnya tersimpan sang hidup yang menjadi asal sekaligus tempat kita berpulang. Inilah kajian pagi hari ini yang tadi ayah guru menyampaikannya sederhana, ringan. Tapi kalau bagi saya ini mutiara yang mahal, kajian yang berat. Kita di sini belajar dasar dari kita harus berinnalillahi wa inna ilaihi rajiun. Setuju? Oke, tepuk tangan buat ayah guru dong. Sebelum di close ya, udah mau 2 jam kita diskusi, closing statementnya ya please. Indahnya hidup itu bukan di samudra. Indahnya hidup itu ketika kita diperjalankan. Oleh karena itu, tidak usah memikirkan tentang samudra. Nikmati saja setiap perjalanan, nikmati setiap lekuk perjalanan, dan pasti kita akan sampai di samudra. Terima kasih. Baik, ayah guru hatur rebu nuhun, terima kasih sekali atas pencerahannya, atas berbagi kasih sayangnya selama ini terus-terusan kepada kami semua. Ayah bunda sekalian yang hadir di studio, juga para sahabat yang di live TikTok. Demikian Ngariksa pada siang hari ini, sampai jumpa di Senin mendatang di Ngariksa selanjutnya. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.